pagi kita bertemu kembali dalam renungan pagi, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kesehatan, sukacita dan kebahagiaan. Dan ketika kami juga mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami dimampukan untuk memahami, mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu masih dalam suasana tahun baru, tanggal 3 Januari 2025, yang tertulis dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 5c. Demikian pembacaan firman. Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yojadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan, hati itu dikatakan, hati itu rapuh, gampang terluka, menjadi lemah dan hancur karena kesedihan. Sekalipun demikian, harus diingat bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia. Dengan hati yang kuat, manusia akan mampu memaksimalkan potensi dirinya. Disinilah pentingnya motivasi untuk selalu menguatkan hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bangsa Yahudi mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun dan berlanjut dengan kekuasaan Persia. Sebagai sebuah bangsa yang tengah mengalami krisis identitas, tentu ini situasi yang sangat berat. Bangsa itu harus melihat kehancuran bait suci. Ironisnya lagi, ketika mereka kembali membangun bait suci itu, mereka kekurangan biaya. Untunglah dalam situasi krisis itu, Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai. Dikatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, hai Yosua bin Yojadak, hai segala rakyat negeri. Kepada segenap bangsa Yahudi, Tuhan semesta alam menyampaikan pesannya tentang pentingnya untuk tetap memiliki hati yang kuat. Tuhan berkata bahwa mereka akan mampu membangun bait suci karena Allah menyertai mereka. Ini pesan yang sangat membesarkan hati bagi bangsa Yahudi. Bangsa yang hampir putus asa ini pun menemukan semangatnya kembali. Bait suci mesti berdiri lagi. Pembangunan bait suci bukan sekedar pembangunan gedung biasa. Ada visi yang menyemangati dan harapan yang diperjuangkan bersama bangsa. Bahwa roh Tuhan berdiam di tengah-tengah umat itu. Bait suci pun dianugerahi dengan kemuliaan khusus, sehingga bangsa-bangsa akan mempersembahkan harta benda mereka. Dari sanalah Tuhan semesta alam akan memberkati Yehuda dalam damai sejahtera. Tidak heran bila kemudian bangsa Yahudi membangun bait suci dengan segenap hati dan penuh semangat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kunci membangun bait suci berada dalam hati yang kuat. Bila kita ingin beribadah dengan setia dan berelasi dengan Tuhan, kita perlu menjaga hati kita tetap kuat. Saat kita mengalami kesedihan atau merasa lemah, dengarkanlah firman Tuhan. Ialah yang menguatkan dan menyertai kita. Dalam membangun hidup ini, kita dimampukan supaya memiliki hati yang kuat karena Tuhan telah berfirman, mengatakan kuatkanlah hatimu. Apalagi di dalam tahun 2025 ini kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan di awal tahun ini, dia mengatakan supaya kita menguatkan hati kita. Ketika kita menguatkan hati kita, bagaimanapun situasi keadaan yang kita hadapi sekarang, tetapi firman Tuhan memberikan kepada keteguhan iman, di mana tadi dia mengatakan kepada kita, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Ketika kita menjalani tahun 2025, Tuhan sudah menjamin, dia mengatakan dia menyertai kita.
ketika Tuhan menyertai kita di tahun yang baru ini, kita tidak ragu, kita tidak takut lagi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita, yaitu pesan yang sangat berharga, kekuatan di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengandalkan Dia di dalam setiap langkah kita, sehingga kita dapat tersenyum di dalam hari-hari kita ke depan. Tuhan Yesus menyertai kita di dalam menjalani tahun 2025 ini. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, di mana firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menguatkan hati kami, karena Tuhan menyertai kami, menjaga, melawat, memelihara kami. Benar Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami tahun 2025. Tetapi firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami mampu berjalan dengan terang Injil-Mu. Sehingga kami juga Tuhan tetap tersenyum bahagia bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kami hati yang bijaksana. Dan Tuhan juga memberikan kepada kami satu jaminan, karena Engkaulah yang menyertai kami. Bapa di dalam sorga, kami percaya ketika ada jemaat Tuhan yang dalam menghadapi pada saat ini, ya sakit penyakit, biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka, sehingga kuat mereka di dalam menjalani hari-hari mereka. Yang patah hati juga Tuhan menguatkan mereka, dan yang putus harapan, biarlah Tuhan juga membangkitkan mereka, supaya mereka tetap menjaga hati mereka dan menyandarkan dirinya hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.